kecil di lantai, basah kayak abis jalan di genangan gitu. Dan jejak itu kelihatan keluar dari rumah. Akhirnya Ismi sama Bu Nurlela nih ngikutin jejak itu sampai ke kebun gelap di samping rumah. Dan di tengah kebun itu, Ismi ngeliat ada siluet dua sosok, perempuan sama anak kecil lagi berdiri ngadep ke si Tegar. Dan sebaliknya, Tegar ngeliatin mereka tuh juga udah kayak kenal lama gitu. Akhirnya Ismi tuh ngejerit manggil Tegar, tapi yang jawab tuh bukan anaknya Bi. Yang jawab tuh suaranya lirih, suara perempuan yang kayak pecah-pecah nyaring gitu. Dan di sini kondisinya Ismi bener-bener udah kaku, nggak berani ngedeket. Terus pelan-pelan warga tuh berdatangan tiba-tiba karena pada dimintain tolong sama Bu Nurlela. Tapi pas warga pada masuk ke kebun, tiba-tiba semuanya hilang gitu aja, termasuk si Tegar Bi. Oke. Di sini Ismi lemes banget, dia cuma bisa nangis doang di situ. Dan untungnya nggak perlu waktu lama, ada salah seorang sesepuh di tempat tinggalnya dia, panggil aja namanya Aki Tisna. Dia langsung ikut turun tangan. Dan dengan modal pakai sendalnya Tegar, baju terakhir yang dia pakai, dan segelas air sumur di belakang rumah, Aki Tisna nih langsung mulai ritual. Pokoknya prosesnya ini cukup panjang dan lumayan serem. Tapi intinya setelah 1 jam prosesi ritual, di kebun sebelah tiba-tiba tuh muncul gumpalan kabut pekat turun dari atas langit gitu. Dan di dalam kabut itu ada Tegar kayak lagi megang tangan anak kecil yang rambutnya panjang. Mukanya tuh pucat, terus senyum lebar gitu. Dan di belakangnya itu tuh ada sosok ibu itu. Badannya condong kayak tulang punggungnya tuh emang patah gitu. Dan rambutnya juga basah banget. Dan di detik itu juga Ismi disuruh langsung manggil-manggil nama anaknya, sekaligus nyebutin tanggal lahirnya berkali-kali. Di situ dia nggak tahu tuh fungsinya buat apa, tapi kabutnya tuh beneran jadi muter kayak pusaran angin gitu. Dan sosok setan itu juga jadi ngejerit panjang, kejang-kejang, terus hilang gitu aja. Dan sebelum hilang itu, setan anak kecil tadi tuh cuma ngeliatin ke arah Ismi aja. Tatapannya kosong tapi kayak marah gitu, kayak seolah-olah dia baru kehilangan teman baru gitu. Di situ si Tegar langsung pingsan, bahkan baru sadar sekitar 2-3 hari berikutnya. Dan untungnya si Tegar nih masih selamat. Terus dia juga lupa sama semuanya. Tapi ya sesekali juga masih suka bengong gitu aja di dekat pintu belakang rumahnya dia. Nah, kalau kata terapis, mungkin itu tandanya ada sesuatu yang dia ingat, tapi samar-samar. Tapi kalau kata Aki Tisna, Tegar ini tuh emang gak diculik, dia cuma diajak main ke alamnya mereka. Dan untungnya belum jauh dibawa, jadi masih bisa dijemput. Sosoknya emang ada ibu sama anak, mereka pasangan, tapi emang gak utuh. Dan anak manusia itu dibawa dan dipakai buat ngelengkapin bayangan mereka aja.